Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai fungsi dari data validation di Microsoft Excel. Beberapa fungsi ini sangat membantu pekerjaan kita yang berkaitan dengan data. Mari kita lihat tutorialnya. Data validation digunakan untuk mengontrol jenis data, baik huruf atau angka yang dapat dimasukkan ke dalam sel. Ini membantu untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan aturan atau kriteria yang sudah ditentukan. Mari kita lihat ada apa saja di fitur data validation ini. Untuk membukanya, cukup klik menu bar data, kemudian klik data validation pada menu data tools. Ini dia tampilannya. Di sini ada menu bar setting, input message, dan error alert. Di menu setting inilah validasi data seperti apa yang akan kita gunakan. Klik drop down list di bagian allow. Di sini ada beberapa pilihan, ada any value. Ini untuk menghapus semua aturan validasi, apapun datanya bisa masuk ke dalam sel. Ada juga whole number, digunakan untuk penginputan data berupa angka bulat. Ada decimal, digunakan untuk penginputan data dalam bentuk angka desimal. List, digunakan untuk membuat drop down list dengan angka atau tulisan yang sudah ditentukan. Date, digunakan untuk penginputan data tanggal dalam rentang tertentu. Time digunakan untuk penginputan data berupa waktu dalam rentang tertentu. Text length digunakan untuk membatasi panjang karakter teks dalam sel. Yang terakhir, custom digunakan untuk membuat aturan validasi menggunakan rumus. Kemudian di bagian bawah ada menu data. Ini digunakan untuk menentukan kriteria validasi spesifik untuk tipe data yang dipilih di menu allow. Misalnya kita pilih whole number, akan muncul pilihan between dan sebagainya. Di bar minimum dan maksimum atau lainnya, ini akan berubah berdasarkan pilihan menu allow yang dipilih. Di sini kita memasukkan nilai spesifik atau rumus untuk validasi berdasarkan pilihan di atas. Lanjut menu bar kedua, yaitu input message. Ini digunakan untuk menampilkan pesan petunjuk kepada pengguna ketika sel yang divalidasi dipilih. Kita juga diberikan pilihan mau menampilkan pesan atau tidak dengan centang atau uncentang di bagian ini. Di bagian title, masukkan kalimat judul pesannya dan input pesan singkat yang ingin disampaikan mengenai validasi data yang digunakan. Menu bar terakhir, yaitu error alert, digunakan untuk menampilkan pesan peringatan ketika memasukkan data yang tidak valid. Sama seperti input message, kita diberikan pilihan untuk menampilkan peringatan ini atau tidak dengan centang atau tidak centang di bagian ini. Di bagian style, kita disediakan 3 jenis peringatan yang ingin ditampilkan. Ada stop, ada warning, dan ada information. Untuk stop dengan simbol silang, pesan ini akan muncul jika data yang dimasukkan tidak sesuai dan benar-benar tidak bisa dimasukkan datanya. Yang kedua, warning dengan simbol tanda seru. Pesan ini akan muncul, tetapi data yang dimasukkan meskipun salah tetap bisa masuk. Yang terakhir, information dengan simbol huruf I. Fungsinya sama dengan warning. Pesan akan muncul tetapi data tetap bisa masuk meskipun salah atau tidak valid. Kolom title untuk judul peringatan dan error message untuk pesan singkat yang ingin ditampilkan. Oke, kita buat data validation di kolom umur dengan validasi yang paling sering digunakan, yaitu validasi whole number. Blok sel di kolom umur, kemudian pilih data validation. Di menu bar setting kita pilih whole number, di bagian data kita tetap pilih between, kemudian di minimum kita ketik 18, maksimum 65. Pesan informasi dan peringatannya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Klik OK. Ketik angka yang sesuai dengan validasi antara angka 18 sampai 65, ketik 20, masih aman ya. Coba kita ketik 15 yang tidak sesuai dengan validasi data yang kita atur tadi. Enter, masih bisa diinput dan tidak ada peringatan. Kita hapus dulu angka 15 ini, kemudian blok lagi di kolom umur, klik data validation, kita aktifkan pesan informasinya, ketik judul informasinya, saya ketik umur. Kemudian di bagian input message ketik aturan yang kita buat, yaitu minimal 18 dan maksimum 65. Di bagian menu bar error alert kita aktifkan peringatannya. Kemudian di bagian stylenya kita pilih stop. Di bagian title dan error message ketik sesuai kebutuhan. Klik OK. Jika kita aktifkan selnya, ada pesan informasi yang muncul seperti ini. Ketik angka 17 di C3 kemudian enter. Ini dia peringatan yang muncul. Kita ketik lagi 15,
masih tetap muncul karena di bawah 18, di bawah angka yang sudah kita atur tadi. Klik cancel. Pilihan peringatannya kita ubah jadi warning. Kita blok kembali datanya, kita ubah dari stop ke warning. Klik OK. Masukkan kembali angka yang tidak sesuai, misalnya kita ketik 66, klik enter. Ini dia peringatan yang muncul. Klik untuk meneruskan. Data tetap bisa masuk walaupun tidak sesuai dengan data yang sudah ditentukan. Kita coba yang terakhir, yaitu information, yang kurang lebih sama dengan warning. Oke teman-teman, kita sudah tahu apa itu fungsi dari data validation dan sudah menggunakan salah satu fungsinya, yaitu wall number. Next video kita akan coba salah satu fungsinya yang paling banyak orang gunakan, yaitu drop down list. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.